Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Hana selaku dosen mata kuliah Psikologi Abnormal dan Psikopatologi yang kami hormati. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang gangguan disosiatif. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Abi Talha, yang kedua saya sendiri Adisti Rahmadani, yang ketiga Nanang Widiatmoko. Gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif adalah gangguan seseorang yang ditandai dengan adanya perubahan perasaan individu tentang identitas, memori, ataupun kesadarannya. Gangguan disosiatif memiliki beberapa jenis lainnya seperti identitas disosiatif, depersonalisasi disosiatif, dan vengue atau amnesia disosiatif. Vengue disosiatif berasal dari bahasa Latin, yaitu fugere atau artinya melarikan diri. Orang yang mengalami gangguan ini akan melakukan perjalanan secara tiba-tiba dari rumah ataupun dari tempat kerjanya. Dan seseorang yang terkena gangguan ini tidak mampu untuk mengingat kembali informasi-informasi sebelumnya, dan bahkan bisa bingung dengan identitas aslinya, dan dapat membuat identitas yang baru. Selanjutnya ada penyebab gangguan disosiatif. Menurut Kartono, pada tahun 1981, menyebutkan penyebab transdisosiatif adalah faktor psikologis dan kultural yang menimbulkan munculnya stres dan ketegangan kuat yang kronis pada seseorang. Selain itu, faktor-faktor penyebabnya adalah yang pertama, predisposisi pembawaan berupa sistem syaraf yang lemah. Yang kedua, tekanan-tekanan mental atau stres yang disebabkan oleh kesusahan, kekecewaan, shock, dan pengalaman-pengalaman pahit yang menjadi trauma. Yang ketiga, disiplin dan kebiasaan hidup yang salah. Hal ini mengakibatkan kontrol pribadi yang kurang baik atau memunculkan integrasi kepribadian yang sangat rapuh. Yang keempat, mempergunakan defense mekanisme yang negatif atau keliru dan maladjustment sehingga menimbulkan semakin banyak kesulitan. Yang kelima, kondisi fisik atau organis yang tidak menguntungkan, misalnya sakit, lemah, lelah, fungsi-fungsi organik yang lemah, gangguan pikiran, dan badan. Selanjutnya ada cara mengatasi gangguan disosiatif. Yang pertama yaitu terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif atau cognitive behavior therapy dilakukan untuk mengubah pola pikir, perasaan, dan perilaku menjadi lebih baik serta kembali berfungsi seperti sedia kala. Yang kedua, terapi perilaku dialektik. Jenis psikoterapi ini dilakukan untuk orang dengan gejala dissociative identity disorder yang parah, terutama pada mereka yang mengalami pelecehan seksual. Yang ketiga, AF movement desensitization and reprocessing ialah teknik pengobatan yang memadukan terapi perilaku kognitif dan latihan visual untuk mengatasi mimpi buruk terus-menerus dan kilas balik pada peristiwa traumatis. Yang keempat, penggunaan obat-obatan. Tidak ada obat yang secara khusus dapat mengobati gangguan disosiatif. Namun pengidap DID yang terkait dengan depresi atau gangguan kecemasan bisa diresepkan oleh obat antidepresan atau anti cemas. Dan yang terakhir, hipnoterapi adalah salah satu cara untuk membantu mengatasi kepribadian ganda. Terapi ini dilakukan untuk mencari tahu penyebabnya dan hal-hal dapat membuat kepribadian tersebut dapat berkembang. Hipnoterapi membantu penderita untuk tidak membiarkan kepribadian tertentu menguasai dirinya. Terapi ini biasanya akan melibatkan orang yang terdekat penderita, agar ahli profesional dapat menggali lebih dalam lagi mengenai masa lalu penderitanya. Dengan begitu, penyebab terjadinya hal-hal traumatis bisa diketahui. Selanjutnya terdapat contoh kasus. Kasus bermula ketika YSA 21 tahun, ibu seorang bayi berumur 11 bulan, melapor ke Polres Kota Jambi pada Jumat 3 Februari 2023 karena telah diperkosa dan dilecehkan oleh 8 anak berumur 8-15 tahun di rumahnya di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Tak terima dengan laporan itu, orang tua anak-anak balik melaporkan YSA ke Kepolisian Daerah atau Polda Jambi atas tuduhan pelecehan anak. Seperti dilaporkan pihak YSA, pemerkosaan terjadi pada Kamis sore 2 Februari saat suami YSA tidak ada di rumah.
Rumah YSA selalu ramai anak dan remaja laki-laki karena menjadi tempat penyewaan video game yang dikelola suami YSA dan menjadi tempat usaha YSA berjualan makanan dan minuman. Ketika itu, YSA hendak menyapu rumah. Salah satu anak paling besar berumur sekitar 15 tahun mendorong YSA ke dalam kamar dan diikuti beberapa anak yang lain. Saat anak terbesar itu menindih dan memperkosa YSA, anak-anak yang lain memegangi tangan dan kaki YSA agar tidak berontak. Saat pemerkosaan berlangsung, seorang anak perempuan sempat melihat kejadian itu dan langsung berlari memanggil suami YSA agar segera pulang. Setiba di rumah, suami YSA sempat memarahi anak-anak tersebut. YSA dan suaminya pun melaporkan kejadian itu ke ketua RT setempat. Ketua RT pun sempat mengumpulkan anak-anak yang dituding sebagai pelaku beserta orang tuanya, dan anak-anak mengakui perbuatannya. Setelah melaporkan kasus yang dialaminya, YSA hanya menjalani visum tubuh bagian atas. Setelah kuasa hukum YSA mempertanyakan hal itu, YSA akhirnya menjalani visum tubuh bagian bawah pada 6 Februari 2023 atau 3 hari setelah pemerkosaan. Hasil visum yang disampaikan penyidik menunjukkan tidak ada tanda kekerasan seksual kepada YSA, tetapi ada bekas luka di leher, tangan, dan sekitar payudara yang diduga akibat kekerasan fisik. Kekerasan seksual ini bukanlah yang pertama terjadi di kampung tempat YSA tinggal. Kampung itu adalah pemukiman baru yang tak tertata serta banyak dihuni anak jalanan, termasuk anak-anak yang diduga memperkosa YSA. Tahun lalu, di kampung itu ditemukan bocah 4 tahun tewas dengan luka-luka yang mengindikasikan kekerasan fisik dan seksual. Namun, hingga kini kasus itu juga belum terungkap. Lalu apa sih hubungan contoh kasus di atas dengan gangguan disosiatif? Menurut kami, masalah seperti ini sangat berdampak besar bagi kondisi kejiwaan ataupun psikis seseorang tersebut. Psikiater konsultan kesehatan mental juga mengingatkan pentingnya menangani kasus di Jambi itu secara komprehensif dengan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku ataupun korban oleh psikiater dan psikolog. Intervensi kesehatan mental itu diperlukan bukan untuk meringankan hukuman pelaku, melainkan guna melihat secara utuh kondisi kejiwaan pelaku dan korban. Gambaran mental pelaku dan korban itu bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam penanganan kasus, serta untuk mempromosikan, mencegah, mengobati, dan merehabilitasi mental mereka agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Karena ini bukan persoalan hukum semata, melainkan juga masalah kesehatan mental masyarakat serius. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah gangguan disosiatif adalah gangguan seseorang yang ditandai dengan adanya perubahan perasaan individu tentang identitas, memori, ataupun kesadarannya. Gangguan disosiatif memiliki beberapa jenis lainnya, seperti identitas disosiatif, depersonalisasi disosiatif, dan fugu atau amnesia disosiatif. Faktor penyebab gangguan disosiatif adalah predisposisi pembawaan berupa sistem syaraf yang lemah, tekanan-tekanan mental atau stres yang disebabkan oleh kesusahan, kekecewaan, shock, dan pengalaman-pengalaman pahit yang menjadi trauma. Salah satu cara mengatasi gangguan disosiatif adalah dengan terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi perilaku kognitif atau cognitive behavior therapy ini dilakukan untuk mengubah pola pikir, perasaan, dan perilaku menjadi lebih baik, serta kembali berfungsi seperti sedia kala. Psikoterapi dapat dilakukan baik secara individual maupun berkelompok dengan keluarga dan kerabat penderita. Terapi berkelompok dimaksudkan untuk mencoba mendalami masa lalu atau peristiwa yang dialami oleh penderita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.